Silakan Pak. Ya, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya, pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu di webinar ini dalam hal nanti untuk saya menyampaikan pengalaman saya dalam persiapan pensiun sampai sekarang sudah mengabdi. Ya, salam, tak lupa kita junjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan progres dari saya masih bekerja sampai saya pensiun. Ya, secara materi nanti sudah saya siapkan, dan adapun nanti kalau dari Bapak Ibu semuanya nanti ingin untuk mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, nanti bisa chat atau bisa juga langsung kita diskusi, ataupun nanti bisa menghubungi saya secara pribadi. Baik, itu dari saya. Langsung ke materi kali Mas Ferry ya. Udah gitu Boleh? ya? Siap. Kita share dulu materinya. Oke. Terlihat jelas Bapak Ibu? Ya, terlihat. Jelas. Oke, kita present. Bismillah. Oke. Ya, jadi Kita cara menjom, lama cara bermain. nama saya Alfi Balanadi Putra. Ya, saya dalam hal ini punya usaha Yang bisnis kuliner. atau ayam kremes, ya, bisnis kuliner. Namanya Rancak 55, ya. Rancak 55 ini saya memberi nama 55 itu karena 55 umur kita pensiun. Nah, Rancak ini saya mau ada kesan, ada yang ini gampang diingat oleh orang, sehingga saya beri namanya Rancak 55 ya. Dan nama ini saya ini kan dengan anak saya, kebetulan anak saya digital marketing jurusannya, saya coba minta ke dia untuk mencarikan nama yang gampang dihafal dan gampang diingat itu. Ya, sehingga jadilah namanya itu Rancak 55. Next. Ya, ini karir saya di PT Denso. Saya masuk tahun 87 dan saya pensiun di 2023 ya, dan segala liku-likunya bekerja di perusahaan, dari operator sampai menjadi kepala divisi, kepala departemen. Saya lahir dari
ada juga dari anak saya usul kita buat donat kentang juga sistemnya PO. Nah, usaha ini kita mau tahu respon pasar seperti apa gitu. Nah, sayangnya di tahun 2019 terjadi pandemi sehingga tidak ada meeting yang berhadapan lagi, face tidak ada lagi, sehingga usahanya mati suri, nggak ada order lagi. Nah, pada tahun 2020 akhirnya pandemi masih membaik. Saya diskusi lagi dengan keluarga usaha apa yang akan kita buat tokonya. Hasil diskusi itu memutuskan ayam geprek. Alasannya apa? Kalau alasan ayam itu kan makanan pokok, orang rutin akan makan setiap hari. Sedangkan donat kan hanya camilan, nggak mungkin orang setiap hari mau makan itu. Sehingga kita sepakati di keluarga untuk membuka ayam goreng dan nama ayam geprek Mancak 55. Next. Nah, target pasarnya apa? Tentunya kita harus memikirkan kita mau jual ke siapa nih itu ya. Ya, pertama pasti ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata ke perumahan kan pada bekerja ya. Itu juga karyawan kantor, ya acara-acara pengajian, majelis taklim itu kita juga buka dan pakai spesial, dan juga paket buat Jumat berkah, ya. Dan juga ada kita supply ke perusahaan-perusahaan untuk makan siang di sore hari maupun di shift 2 overtime atau malam hari. Ya, ini di sebelah kanan itu salah satu contohnya. Alhamdulillah saya masuk ke Denso ya, sehingga hari Sabtu atau hari Minggu itu kita bisa supply. Ya, next. Ya, proposisi nilai konsumennya ya, saya juga tidak hanya ayamnya saja, saya juga menyiapkan apa namanya sambal, terus camilan-camilannya ya. Hingga untuk sambal ini sendiri kita bisa buat dan bisa disajikan bisa tahan sampai 1 bulan kalau kita bisa lagi taruh di lemari pendingin. Begitu juga ayam bumbu siap goreng bisa disimpan di freezer, dan juga kriuk sebagai penyedap bagi yang suka gurih dan sebagai camilan. Nah, kalau ini di anak-anak terutama dia sangat suka karena ini membuatnya dengan tepung terigu ditambah dengan kaldunya ayam waktu diungkep, sehingga rasanya sangat gurih dan sangat disukai oleh anak-anak. Next. Ya, untuk berkomunikasi dengan target pasar apa yang kita mau sasar, ya pertama kita itu di WhatsApp bisnis, juga di media sosial. Ya, kita juga media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk memasarkan bisnis makanan di platform yang digunakan seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Nah, selain itu, ayam kremes Rancak juga memanfaatkan influencer makanan untuk memperluas pemasarannya. Ini adalah salah satu influencer namanya Food Adventure. Ini saya sudah bisa nanti dilihat di YouTube. Ini saya di wawancara atau dilakukan syuting, itu cara membuat sambalnya, menggoreng ayamnya, apa yang bisa nanti Bapak Ibu lihat di YouTube di influencer Food Venture ini. Next. Ya, sumber pendapatannya apa? Ya, pertama tentunya penjualan makanan yang utama. Jadi penjualan minuman, ya. Minuman ini seperti air mineral, dan juga kita es teh manis, ada apa namanya kopi. Jadi kita juga menyiapkan hal-hal yang minuman yang disukai oleh konsumen ya. Dan juga kita dalam proses studi bagaimana untuk ini kita bisa di franchise-kan gitu. Next. Nah, sumber daya yang perlu kita siapkan apa? Ya tentunya pertama sumber daya manusia. Cari kalian yang experience di ayam goreng. Saya mengunggah informasi lowongan kerja di Facebook dengan tawaran gaji sedikit di atas pasaran yang untuk juru masak. Ya, karyawan untuk membuat bumbu masak ayam
Yang sedang peralatan adalah chiller, kompor, pengering minyak, kriuk, kipas angin, dan peralatan dapur. Nah, sebaiknya modalnya mulai sendiri dari utang. Kenapa saya mencari karyawan untuk juru masak di Facebook? Tujuannya adalah karena kita selama ini di rumah kita udah bisa, tapi kan nggak kita yang ngerjain, sehingga saya nyari yang pengalaman. Nah, waktu saya buka lowongan di Facebook itu saya ini kan yang ngelamar tuh banyak, hampir 50. Nah, saya coba seleksi, saya cari yang udah pengalaman dan rumahnya, lokasinya, orangnya yang dekat dengan saya. Kemudian saya di daerah Harapan Indah, ya saya cari orang yang udah pengalaman dan dekat dengan area yang kita buka tokonya, dan juga dia pengalaman yang sama ya, sama-sama udah bisa memasak gitu. Sehingga saya taruh gaji lebih besar, tujuannya sehingga banyak yang tertarik dengan ininya saya, lowongan kerja yang saya ajukan, yaitu ini saya trik saya untuk mendapatkan karyawan yang udah punya jam terbang. Next. Ya, hubungan dengan pelanggan itu apa? Ya, program loyalitas dan promosi salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Dan juga saya coba buat WhatsApp grup per kantor, grup karyawan ya. Contohnya di Superindo, kebetulan di dekat saya itu ada supermarket, dan juga tujuan apa tuh, jemput bola pada saat makan siang ya. Itu juga contohnya ada salon-salon ya, toko-toko elektronik ya, counter-counter HP kita coba untuk melakukan jemput bola. Dan juga membuatkan promo yang menarik dengan membuat bundle ya, seperti di kanan ini ya, dan paketnya harga yang lebih murah ya, dan juga membuat promo untuk pembelian lebih dari satu, nanti kita kasih gratis apa gitu. Jadi ini yang kanan adalah salah satu contoh saya bukan pamflet untuk promosi ya. Next. Nah, kerjasama kita dengan siapa ya, tentunya dengan mitra strategis ya, terutama ya, kunci atur kita apa? Pertama, citra merek yang kuat ya, kita benar-benar keep kualitas bahan-bahan yang premium, ayam potong, beras, minyak, dan lain-lain sebagai pembeda dari yang pesaing, dan membangun kesetiaan kepada pelanggan. Waktu awal-awal beras saya dulu pakainya itu beras premium, benar-benar premium, karena waktu itu per 5 kilo itu masih 65.000. Jadi nggak ayam saja yang ini yang enak, beras pun berasnya premium awal-awal. Tapi dengan sekarang naiknya berasnya Sumo dulu pas saya pakai. Terus sebenarnya sekarang udah 100 lebih, saya udah pindah ke beras enceran. Tapi rasanya masih oke. Ya di awal-awal saja. Ya, jadi pertama-tama untuk brand gitu saya pakai beras yang premium ya. Dan juga untuk menjaga kualitas rasa dengan melakukan kontrol setiap hari awal dan saat closing warung. Dan juga saya memakai aplikasi absen atau kasir namanya, jadi untuk rekod absen karyawan, dan juga di situ ada data penjualan langsung. Jadi kita pakai aplikasi kasir namanya. Dan juga kontrol disiplin karyawan dalam jam kerja dan membuat laporan 1 kali sesuainya. Seperti untuk suplai ayam potong itu saya ordernya by WA ya, kadang saya ambil, kadang diantar. Kalau lagi butuh cepat saya ambil ya, dari jam setengah 6 pagi udah siap. Juga suplai cabai, bumbu dapur, buah-buahan itu one stop shop home delivery. Jadi kita udah langganan, jadi kalau kita ini ordernya dari malam sehingga pagi-pagi itu semuanya sudah siap. Nah, kalau kita seperti tadi butuh cepat, kita ambil, kalau enggak nanti diantar. Itu juga dengan supplier lunchbox, pasti delivery bag, dan juga untuk
kita kirim dengan GoSend dan lain-lain. Jadi Lunchbox ini ya apalagi seperti sekarang klasik agak naik, jadi kita juga punya langganan ya. Untuk pelanggan strategi kami mencari mitra strategis di lingkungan sekitar seperti penyedia makanan untuk kafe, ruko, kantor, masjid, sekolah yang berdekatan. Dengan menjalin kerjasama, mereka dapat saling menguntungkan dengan memberikan diskon atau penawaran khusus kepada pelanggan. Dengan hal ini kami akan membantu meningkatkan basis pelanggan yang lebih luas. Jadi ini yang saya lakukan. Next. Nah, kalau kita ayamnya enak tentunya juga kita perlu menghitung profit yang kita dapat ya. Jadi dalam ini untuk fixed cost-nya itu biaya operasional ya karyawan ya sewa gedung dan listrik. Kebetulan saya pakainya di sana pakai ribu. Ini kira modalnya seperti ini ya. Jadi untuk harga ayam alhamdulillah saya punya langganan. Jadi walaupun harga ayamnya naik fluktuasi, tapi nanti apa namanya saya masih dapat di harga yang antara 30.000 sampai 21.000 saja. Jadi nggak terlalu
sekarang antara ayam dengan warkop ini saya jadi satu, jadi ada 2 kontainer warkop Jaya Sentosa dan ayam keramas itu satu tempat, sedangkan dongkre.net itu tetap jalan tapi PO saja nih di rumah ya. Jadi salah satunya menunya itu karena saya berasal dari Sumatera Barat, anak saya juga ada nasi goreng Padang, nasi goreng rendang ya, di samping juga tadi ayam kremasnya. Jadi ada secara grupnya itu ada 4 usaha kecil-kecilan. Nah, saat ini karyawannya tetapnya ada 11. Ada orang part time, terutama kalau malam minggu atau ada nobar ya, ada pertandingan sepak bola, itu biasanya itu kita tambah karyawan part time saja. Ya, jadi ini usaha-usaha dari ayam kremes dengan produk-produk lainnya. Ya, kalau Bapak Ibu di daerah Bekasi ya, kan tadi ada Bekasi Utara, nanti pergi ke arah Harapan Indah di Taman Harapan Baru di Plaza THB namanya, itu dari pagi ayamnya udah siap. Kalau malamnya itu warkopnya itu sampai jam 12, itu bisa dikunjungi, dicicipi nanti di sana. Ya, next. Ya, dekat. Yang daerah ya masih dekat. Nah, inilah bentuk-bentuk dari Pondok Ungu, Pak. Pondok Ungu. Ya, Pondok Ungu. Saya di Pondok Ungu. Ya, Puri. Kamu cepat bisa langsung, Bu Anita ya. Iya. Ya, ini warung pertama saya di Plaza THB. Habis itu yang kedua itu di Jalan Raya. Nah, yang di Jalan Raya ini setahun saja karena memang secara kontraknya mahal. Akhirnya saya pindah lagi yang bawah, saya pindah ke daerah pasar, dia Blok A ya. Saya pindah ke daerah pasar Blok A. Ternyata dari omset saya itu 80% ternyata omsetnya itu dari online ya. Shopee, GoFood ya, Grab. Jadi banyakkan dari itu. Nah, sehingga saya ngambil kesimpulan kalau di tempat jalan raya ini kan kontraknya tempatnya mahal. Sehingga saya kembali lagi ke tempat semula yang nomor 1. Nah, jadi karena karena omsetnya itu ya 80% dari online gitu. Jadi selama berapa tuh 4 tahun ini, jadi kembali lagi ke yang dari sekarang yang masih sisa yang warung pertama, warung kedua dan ketiga ini di pinggir jalan nggak kuat dengan bayar kontrakannya gitu. Jadi kita ibaratnya nyari untungnya hanya untuk bayar kontrakan, nanti kitanya nggak signifikan kita dapat income-nya ya. Ini dari histori dari warungnya saya. Next. Ya, tips-tipsnya adalah memulai usaha memperhatikan pertama sesuatu yang dibutuhkan dalam pasar. Kedua, hal akan menjadi pembeda dengan brand lainnya. Dan kita harus konsisten dalam menjalani bisnis. Ya, tentunya terakhir kita sabar dan berdoa. Ya, kalau kita nggak sabar, ya namanya bisnis itu saya itu kan turun naik. Jadi ini memang sangat perlu yang sabar ini. Ya, next. Ya, closing dari saya ya, pensiun keren itu ya kita beraktivitas sesuai dengan keinginan dan bermanfaat bagi orang banyak, dan yang paling penting adalah menghasilkan cuan atau duit. Ya, dikira itu dari saya. Terima kasih. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk bisa memberikan feedback ke saya. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Alfi atas pemaparannya, dan pastinya Bapak Ibu kita buka ruang diskusi untuk Bapak Ibu bisa bertanya atau memberikan pendapat terkait tema kita di sore hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang mau open cam seperti Ibu Anita, terima kasih, boleh silahkan. Kemudian yang mau open mic saja silakan keluarkan suaranya, dan yang lainnya juga boleh dengan mengetiknya di room chatnya. Silakan. Oke. Ini di chat, oke. Di share, nanti kita share ya Pak. Dan
dari Bapak Muklis kalau boleh bisa diadakan kunjungan nantinya Bapak Ibu penyelenggara, boleh. Nanti kita tampung dulu ide-idenya. Dan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat terkait sharing dari Pak Alfi tadi, boleh. Atau mungkin Bapak Ibu sudah melakukan juga, sudah jualan juga, boleh sambil sharing-sharing. Silakan. Oke. Cuma mau tanya nih Pak, yang modal awal itu kira-kira berapa ya yang diperlukan itu, dari mulai mencakup keseluruhan tempat, terus kita kayak alat-alat segala macam gitu. Kira-kira dari awal berapa tuh Pak? Kira-kira modal awal nih. Nah ini dia nih. Ini tadinya aset ya A dan B. Nah aset A ini beli pertama tuh bukan tempat usahanya dulu saya beli yang kanan ini nih, itu 13 juta, meja, kursi. Nah kebetulan untuk meja kursi ada tempat usaha yang nggak lanjut, saya beli bekas sekian. Nah alat masak ini udah pasti baru semua. Jadi yang aset yang A ini saya waktu itu dikira 22 juta ya. Tentunya untuk modal awal di barang yang kejual ya ini ayam cabai minyak ini yang pertama. Jadi waktu itu saya 25 juta. Nah, jadi uang yang berputar itu di awal itu berarti uang yang 3 juta, sedang yang 20 juta di atas ini adalah untuk fix aset ya, ibaratnya tempat ya, semua dipakai untuk mengerjakannya. Sedang ini adalah yang berputar yang bawah berputar setiap hari. Inilah yang saya lakukan dulu. Jadi kira 25 juta untuk kita pensiun paruh sepenuhnya udah cukup. Oh iya. Bagaimana Bu Anita? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Oke. Masih ada yang lain? Pak Joko silakan, ingin bertanya atau berpendapat boleh kasih feedback, silakan. Ini ya, bagaimana ya sampai sekarang tuh saya membangun mentalnya tuh kok belum dapet ya Pak ya, untuk buka usaha itu ya. Pak Joko ya? Iya Pak, awalnya membangun mentalnya itu gimana ya Pak? Saya sampai sekarang tuh belum bisa ya mau membuka usaha, padahal ada tawaran juga usaha gitu. Oh iya Pak, memang yang paling susah pertama tuh justru di situ memang. Tapi saya alhamdulillahnya jadi anak keluarga ya, anak saya, istri, jadi karena kalau kita doang mungkin juga seperti Bapak tadi, tapi karena dukungan dari keluarga, semangatnya juga ada. Jadi kalau nggak mulai kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita mikir terus ya, jadi dari dukungan keluarga Pak. Jadi kalau kita doang mungkin juga nggak bisa tapi ada keluarga, sokongan dari anak-anak dan istri. Ya gini Pak, sebenarnya dukungan keluarga ada Pak ya, dari istri juga. Cuman istri masih aktif di kantor, jadi mau mulai sendiri itu kayak masih ragu gitu Pak. Salah satunya itu saya tadi itu Pak, kalau kan ini kita usaha bukan dagang ya, dagang kita sendiri ngelakuin. Nah jadi usaha ini saya tadi itu saya cari orang buka lowongan di Facebook. Nah dengan adanya dia udah pengalaman ya, saya cari orang yang pengalaman. Nah saya di iklannya kalau gaji sehari umpamanya 75.000, saya naikkan dan 85.000 gitu. Sehingga si orang berpengalaman tersebut saya rekrut dulu. Nah memang di awal dia membawa experience-nya dia. Sebagai contoh, waktu saya pertama berdiri itu saya bikin kremes nggak bisa. Nah dia begitu Pak ini tambah kremes ya. Nah di waktu itu justru kremes itu juga menjadi daya tarik tersendiri karena anak-anak sangat suka dengan kremes gitu. Jadi untuk menambah ini kita cari orang yang experience ya, dia yang kita kajikan key-man-nya Pak awal-awal. Jadi itu salah satu untuk penopang biar kita tambah pede gitu Pak. Oh iya Pak, makasih Pak. Itu jadi kita harus
cari support dulu gitu Pak ya? Ya, cari support. Nggak langsung berdiri sendiri ya Pak ya? Ya, Oh jadi iya. orang yang pengalaman kan dia ngomong tuh, nanti kita wawancara, dia pengalaman. Nah, dengan itu justru kita dapat ilmu juga dari mereka sendiri gitu. Iya ya Pak ya. Itu Pak salah satu cara ya Pak. Itu. Ya Pak, makasih Pak infonya. Jadi Ya. itulah kalau kita mau berdiri sendiri kayaknya agak susah ya Pak. Jadi harus cari support dulu ya Pak ya. Ya. Nggak pede kan kita kan, laku nggak ya, bisa nggak ya kan gitu kan ya. Tapi Bukan dengan masalah tadi pembentukan mental nih apa ya, kita biasa kerja di kantor mau usaha gitu tuh masih berat gitu Pak untuk ya, pembentukan mentalnya itu Pak. tapi memang kita harus bukan nekat nggak berhitung dulu ya. Kita seperti tadi dengan ada support dari orang yang pengalaman kan kita nambah pede kitanya gitu. Jadi saya juga awal nyarinya begitu gitu. Iya benar-benar Pak. Oke Pak, makasih Pak infonya Ya, dan sama-sama Pak Joko. Terjawab Pak Joko? Terjawab ya? Iya Pak. Ya insya Allah akan kita eksekusi. Ya akan kita ikutin saran dari Pak siapa tadi, saya baru ngikutin soalnya. Pak Alfi. Oh Pak Alfi, ya. Oke, alhamdulillah. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Mas Kiri. Pak Joko. Yang lainnya silakan, yang ingin berpendapat, bertanya, sharing silakan. Kita masuk ke chat dulu. Pak Alfi di sini sudah ada yang chat, katanya dari Ibu Wita Bandung. Nih, bagaimana cara promosi di awal pembukaan ayam kremes Ranca? Apakah lewat WA Group atau media sosial lainnya? Promosi awal, Pak Alfi. Terima kasih Ibu Wita dari Bandung ya. Jadi pertama usaha saya ini kan mulai 2016 itu, tapi waktu itu hanya PO saja. Sistem PO ini dipromokan di meeting-meeting komite di sekolah ya. Waktu itu kan masih masih face to face meeting masih ada tuh, sama pengajian. Nah, kalau itu kan hanya ritual mingguan saja ya. Kalau hari libur kita buka PO gitu. Nah, sekarang Sabtu dan Minggu. Nah, pada saat kita sudah bikin tokonya, nah di situ kita pertama ya di sosial media pasti. Nah, kita juga cetak itu pamflet ya, kita promo apa. Jadi kalau beli 2 kita kasih ayam tambahan 1 gitu, tapi ada saja. Jadi yang paling signifikan adalah kita ininya di sosial media, terutama WhatsApp, kita share di statusnya kita nih. Jadi teman-teman yang dekat di situ dia akan penasaran untuk nyoba gitu. Jadi itu salah satu cara yang kita lakukan. Sosial media itu sangat signifikan untuk memperkenalkan produk kita gitu. Jadi itu pertama yang saya lakukan, Bu Wita. Oke, berarti promosi bertahap ya Pak, dari PO, kemudian masuk ke media sosial, kemudian sudah berkembang setelah itu ya Pak ya, berarti ya. Bertahap berarti. Oke, Pak Alfi, ini dari Pak Muklis nih, ini menarik pertanyaannya. Kalau boleh tahu, Bapak sebelum memulai ini apakah sudah ada pelanggan atau jaringan sebelumnya, atau mungkin Pak Alfi sudah punya pasar sebelumnya? Dan kemudian apakah Pak Alfi sudah punya pengalaman di usaha ini atau bismillah aja? Kebetulan untuk pengalaman, kalau masak ini kebetulan istri saya kan orang Padang juga nih, jago masak. Nah, jadi beberapa waktu kita mulai, jadi kan saya gini Pak, 10 tahun sebelum pensiun ngobrol-ngobrol sama istri. Nah, 10 tahun kita saya pensiun. Kalau kita begini saja, tentunya nanti nggak ada aktivitas. Nah, usaha apa yang kita mau coba gitu. Nah, jadi waktu itu kebetulan anak saya nomor 2 itu dia hobi kuliner, ada temannya ada ayam katanya gitu ya. Coba. Nah, setelah dicoba ayam, ternyata ayamnya enak. Nah, setelah ayamnya itu kita coba enak, kita kreasikan dalam melakukan bumbu dan ungkep. Nah, jadi ternyata ayamnya itu lembut, bukan presto tapi gitu. Nah,
dari pengalaman itu resepnya sendiri kita dari tadi contoh awal kita coba kreasikan bumbunya benar-benar dari kita. Jadi kita buat bumbu sendiri, kita coba. Nah, itu kita tawaran pertama ke yang tadi yang meeting-meeting komite, meeting-meeting komite sekolah, pengajian-pengajian. Nah, artinya secara teman-teman ibu-ibu nih udah tahu rasanya kita gitu. Jadi itulah awal-awalnya apa namanya kenapa kita jualan ayam geprek itu. Jadi dari teman anak dia jualan ayam, habis itu kita kreasikan, kita improve, udah dapat itu kita tawar-tawarkan ke lingkungan yang tadi saya sebut di rapat-rapat komite sama pengajian. Nah, jadi sistem PO ya. Jadi itu awalnya kenapa pilihnya ayam dan kenapa mulainya dari nol banget sehingga ya karena istri saya memang sudah pintar masak, biasa jualan lauk jadi seperti dendeng balado, rendang, kepala kakap ya. Nah kalau itu kan premium, tapi ini yang umum itu. Jadi itu secara histori kenapa saya mulai usaha ayam ini. Kira itu Pak Muklis. Berarti untuk jaringan memang via orang-orang terdekat dulu ya Pak Alfi ya? Terdekat dulu. Oke, semoga terjawab ya Pak Alfi. Selanjutnya dari Pak Hendra R. Apa strategi mendapatkan karyawan atau key person atau pengalamannya bagaimana? Ya tadi ya saya sampaikan tadi, ya saya buka lowongan kerja di Facebook itu. Jadi kriteria yang saya inginkan apa saya tulis sehingga ya itu hampir 50 orangan ngelamar gitu Pak. Jadi itu saya wawancara, setelah saya wawancara nanti saya pilih, setelah saya pilih tadi saya ininya itu rumahnya areanya sama dengan saya lah. Jadi dapat dia udah pengalaman. Nah dari itu setelah dia dapat kita diskusi secara apa-apanya. Jadi kita anggap dia sebagai partner juga tuh. Nah sehingga itu mendapatkan dia trust ke kita sebagai pemilik. Jadi itu yang pertama kali saya lakukan Pak. Dan gajinya dibandingkan gaji umum saya tambahin 10.000 per hari. Ya sehingga saya dapatkan orang yang udah punya pengalaman, udah bisa langsung ditinggal gitu Pak. Jadi itu yang saya lakukan waktu pertama kali mencari karyawan. Itu Pak. Oke, semoga terjawab ya Pak Hendra. Selanjutnya dari Pak Sandi. Di Depok sudah ada cabangnya Pak Alfi? Di Depok belum. Nah, kayaknya mau ngajak join nih Pak Sandi. Boleh Pak. Di Depoknya di mana Pak? Oke, nanti boleh nanti di langsung hubungi Pak Alfi-nya. Terlanjut Pak Alfi dari Pak Sakri. Dari perjalanan 4 tahun 80% omset dari pesanan online bukan makan di tempat. Bisa share hal dasar yang harus dipelajari tentang pemasaran online karena mungkin sebagian dari kita juga gaptek penjualan online. 2. Tantangan yang harus diantisipasi dengan penjualan online yang mungkin ada kondisi lonjakan order atau sepi orderan. Silakan Pak Alfi. Untuk online itu kan dia ada apa namanya? Itu pertama kita masuk bayar di Shopee atau di GoFood. Nah kita pertama nih kita pasang promosi ada diskon. Kita yang diskon, kitanya diskon. Nah kalau diskon pertama orang membeli itu biasanya nyari yang lebih ekonomis dulu nih. Pada saat nanti dia tahu rasa, dia waktu dia beli nanti kan ada komen tuh. Komennya itu enak sekali, ada bintang 4, bintang 5 paling tinggi. Nah, waktu kita kasih diskon ya di online tersebut dan di orang pada beli dia ngerasain punya kita. Nah, waktu dia merasa punya kita, dia akan komen karena semua platform online itu ada media untuk menilai.
bintang 4, bintang 3, atau bintang 5. Itu selalu di komen. Nah, dengan itu nanti dia akan keluar tuh ranking di media, di Shopee itu ranking. Nah, ranking itu tentunya pada saat orang nyari makan ayam umpamanya, nanti dia pasti akan urutannya akan langsung di atas. Kenapa? Karena ranking-rankingnya tadi itu yang bintang 1 sekian itu dia akan otomatis itu pada saat orang nyari ayam akan keluar di platform itu. Nah, dengan itu produk kita akan dikenal makin banyak sama orang. Nah, di sana itu penilaiannya ada penilaian rasa, ada penilaian quantity rankingnya. Kalau kuantitinya pasti ya KFC, McDonald. Tapi kalau rasa kita bisa di atas karena rasa. Kita mungkin pembelinya nggak sebanyak KFC sama McDonald gitu. Tapi kalau rasa pasti orang yang menilai rasa akan juga dia karena ada bintang-bintang tadi. Nah, itu untuk cara kita bagaimana untuk orang kenal dengan produk kita dengan media platform online tadi yang Shopee, Grab sama GoFood. Nah, terus kendala pada saat dia sepi sama ini itu biasanya umpamanya nih akhir-akhir bulan ya. Terus kalau umpamanya kadang Senin atau Kamis nih mungkin ada yang puasa atau apa. Jadi kita menindaklanjutinya menyiasati tersebut. Kalau dari segi produk bahan baku kita pakai freezer ya. Jadi kita harus stoknya harus benar-benar untuk 1 hari penjualan itu kita 2 kali lah ininya, dari yang paling tinggi kita 2 kali stoknya. Itu untuk menyiasati dari segi ketersediaan. Nah, untuk menyiasati di platform online tadi itu juga penilaiannya kalau kita lambat ya pelayanannya lambat itu juga akan menjadi poin negatif. Jadi biasanya kan waktu tesnya banyak 20 menit gitu. Nah, kita usahakan secepatnya dari waktu itu yang kita harus siapkan. Nah, kadang-kadang kita juga kita siasati pada saat umpamanya kita akan siap umpamanya baru dia order jam 9 nih udah terima. Kita udah terima harusnya 9.15 atau 9.20 kita selesai. Nah, kita udah yakin di 9.20 selesai nih. Pada saat 9.12 atau 9.15 kita harus udah pencet bahwa kita udah siap gitu. Karena nanti kan si drivernya akan datang. Tapi kalau kita baru siap 20 menit kita siap benar-benar itu kita ini kan nanti si penilaian kita akan rendah sehingga nanti pada saat orang nyari ayam ranking kita nggak keluarnya itu di urutan yang bawah itu. Kita mau urutannya paling di atas. Nah, kalau paling atas otomatis orang akan menilai bahwa pelayanannya dan rasanya punya kita tuh lebih baik lah dari orang-orang yang lain gitu. Sehingga itu trik untuk menyiasati online order. Ya, kira-kira itu Pak. Oke, semoga terjawab Pak Sakri. Kemudian lanjut. Iya, terima kasih Pak Sakri. Oke, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Yama ini, yang di Jaksel sudah ada cabang Pak? Belum, baru di Pejuang Harapan Indah dong baru. Oke, ini udah 2 nih Pak yang tertarik sepertinya Pak. Oke, dari Pak Bayu, resepnya dari mana Pak? Yang masak siapa? Oke, untuk resepnya itu original keluarga kita di sini, original keluarga kita, ya, resepnya. Ya, yang saya rahasiakan sekarang hanya teknik bumbu ungkapnya saja yang saya rahasiakan. Untuk masak di warungnya itu semua karyawan saya udah bisa bikin sambalnya, bikin kriuknya itu bebas. Tapi ungkapnya masih di rumah, di dapur rumah gitu, jauh terpisah. Karena kalau secara ini itu plus poin di ini itu di ungkapnya Pak. Jadi kenapa rasanya menyerap ke dalam bumbunya dan juga rasanya. Jadi ada timernya, ada apanya di teknik pemasakan pada saat diungkap gitu. Jadi resepnya milik sendiri keluarga.
Oke. Yang dekat-dekat Bu Anita bisa mampir segera. Iya, kayaknya mau mampir nih Pak, deket nih. Nanti sama Dekat suami banget Pak ya, Bu. Sobari. Pak Sobari Oke. kan kenal Pak. Siapa Pak, Bu? Pak Sobari. Di maintenance dia, maintenance. Sobari. Oh. Iya. Ah, Iya, nanti mampir deh, mau coba melihat gitu. silakan Bu. Iya, dekat sekali Pak itu mah. Ya. Paling berapa menit naik motor. Ya. Jadi Oke. bisa langsung konsul sama Bapak langsung ya Pak. Nah, Langsung di tempat, Bu. Iya. Itu ya Oke. mungkin yang membedakan saya tuh Bapak itu pakai resep ungkep ya Pak. Yang saya tahu kan biasanya itu saya lihat tuh dia gorengnya nggak pakai bumbu ungkep langsung mentah gitu kan, kalau nggak salah deh Pak. Langsung diceburin ke apa tuh namanya air apa tuh Pak? Ada ininya ya. Tuh kalau Bapak diungkep itu makanya yang membuat rasanya beda di situ. ya betul Bu. Jadi di ayamnya ayam ungkep, terus nanti pada saat digoreng tuh saya pakai adonan tepung lagi, tapi temennya udah pakai kaldu ayam. Ya, jadi ada lapisan ininya sedikit, jadi kayak Nah iya keripik itu. gitu. Iya, itu yang bikin membedakan rasanya kayaknya. Pengen Betul, Bu. coba langsung kayaknya. Silakan Mbak Nisa, silakan. Iya, Kita insya buka Allah sampai Pak. jam 9 Bu. Bukanya dari jam Iya, iya 10 Pak. pagi sampai 9 malam. Baik Pak, insya Allah. Iya. Kayaknya saya doang nih sendiri cewek nih, banyak kan cowok semua ini. Jadi ikutin aja jadinya. Dekat lagi Bu. Iya, iya dekat Pak, insya Allah Pak. Sering lewat situ saya Pak. Ya, kamu kalau keluar pasti keluar depan kalau ke arah. Iya Pak, baik Pak. Nunggu dilanjut Pak, kita dengerin nih. Oke, silakan. Terima kasih Bu Anita. Nanti boleh berkunjung dan berikan testimoninya sih. Ya. Baik. Siap, insya Allah. Oke. Dari Pak Sandi, Pak Alfi nanyain kalau di Pak Ya, kalau secara tadi saya sampaikan apa namanya, dibanding pembeda yang lain itu kan saya di apa namanya, yang jadi poin rahasia itu kan diungkapnya. Ya mungkin kalau secara chat pribadi nanti bisa aja sih. Oke. Nah, kalau chat pribadi bisa ya Pak. Ini kita Ya, kasih personnya Pak Alfi ini. Siap Pak. Oke. Iya. Oke. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan juga atau bertanya Pak sesuai Alfi, dengan. mau tanya Silakan itu, Pak Bayu. kalau tempat usaha 3 kali 6 itu maksudnya sewa atau gimana Pak? Kok 13 juta murah ya Pak? jadi gini, itu area parkirnya Plaza THB. Nah, itu dia punya lapak. Nah, lapak ini tuh dibikin masing-masing oleh yang pemilik lapak nih. Jadi hak pakai saja Pak. Nah, jadi saya waktu itu ambil apa namanya, take over lah, ganti pemilik itu. Tapi kita lapor ke pengelola. Nah, setiap bulannya itu bayar 1,2 Pak, bayar listrik, air sama keamanan. Jadi kalau yang 13 juta ini kita beli orang yang bangun lapaknya. Nah, nanti
namanya pindah dari tadi miliknya si A nanti jadi miliknya saya gitu. Tapi hak pakai saja. Kalau nanti kita selesai di sini, kalau kita nggak bisa take alih over ke orang lain, berarti harus dibongkar Pak gitu. Jadi bukan seperti gedung Pak, jadi dari baja ringan saja. Kalau yang di bawah nih, ini ruko, cuma ruko mahal Pak. Jadi 13 juta itu buat berapa lama tuh Pak? Selama kita pakai 305 itu kita beli hak pakainya gitu Pak. Oh, hak pakai aja gitu ya, selamanya ya Pak? Selama nggak digusur ya masih di situ gitu. Oh, emang nggak digusur ya Pak? Jadi model bisnisnya semua sewa atau gimana Pak? Sewa Pak. Jadi semua yang ada di sini. Nah, tapi yang kanan, yang kedua sama yang di bawah itu saya coba di ruko. Nah, cuma kalau di ruko sewanya mahal Pak. 1 bulan itu ininya 3 juta tuh udah yang murah di sini, 3 juta. Jadi apa namanya? Secara ininya kalau 3 juta setahun udah 36 juta. Ya, jadi dengan skala UMKM kita seperti ini, kalau pakai yang ruko itu untuk saya ini betul ya Pak. Itu paling beratnya di situ Pak. Betul Pak. Kalau di tempat saya itu Pak, di Indomaret atau Alfamart sebulan 600.000 per bulan tuh Pak. Berarti bisa tuh Pak di situ ya Pak ya? Ya, kita mulai dari situ aja dulu. Karena kalau mulai yang besar, kalau di kayak ruko ini kan mintanya 1 tahun langsung Pak bayar. Iya betul Pak. Kira-kira gitu Pak Bayu. Iya. Makasih Pak infonya Pak. Pak Bayu daerah mana tinggalnya? Saya Purwokerto Pak. Oh Purwokerto. Jadi di Purwokerto Alfamart Indomaret sebulan masih sewanya 600 sampai 700.000 tuh Pak. Masih possible tuh Pak. Iya masih oke tuh Pak. Jadi setahun kan berapa ya Pak ya sewa lahannya aja. 7,2 ya. Iya betul Pak. Oke Pak, semoga bisa saya coba ya Pak ya. Iya Pak, sukses Pak. Iya Pak, makasih. Izin tanya lagi Pak Geri. Silakan Pak Sakri, silakan. Iya. Pak Alfi, ya Pak Alfi ini kan sudah sangat senior sekali ya dari usia, tapi sepertinya sangat piawai dengan penjualan online ini jadi penasaran buat kita yang awam. Pak Alfi belajarnya di mana Pak? Dari YouTube atau gimana? Satu itu ya yang sangat basic. Mohon maaf nih pertanyaannya basic banget. Tapi karena saking banyaknya pilihan, kita bingung nih belajar penjualan online tuh belajar dari mana ya? Mungkin bisa sharing Pak waktu dulu awal belajar penjualan online tuh seperti apa. Kemudian yang kedua Pak Geri ngingetin aja dulu Pak Geri sama Mbak Diah dulu kalau nggak salah ISQ MPP juga mau ngajarin mengenai penjualan online ya Pak Geri. Jadi mungkin nanti ada sesi ke depan yang bisa membahas mengenai itu. Ya, makasih 2 pertanyaan itu aja. Pertama, penjualan online itu belajar dari mana? Nah, kebetulan anak saya yang nomor 2 itu dia kuliahnya di logistik Pak Trisakti, tapi hobinya itu justru kuliner gitu. Nah, anak saya nomor 4 itu kuliahnya itu dia jurusannya ini marketing komunikasi. Nah, jadi untuk penjualan online ini saya juga yang ngajarinya anak saya berdua itu. Nah, dari itu kan setiap hari itu contoh di GoFood nih, setiap hari itu apapun penjualan kita di GoFood itu semua pelanggan tuh pasti kasih komen gitu Pak. Nah, seperti tadi itu dari masukan dari anak-anak karena dia udah biasa belanja online kan ya, di makanan kan suka dia. Nah, dari saya mengambil masukan dari anak-anak ya, itu saya juga setiap hari apa komen dari GoFood, apa komen dari GrabFood, apa komen dari ShopeeFood. Jadi saya lihat di situ. Nah, saya kumpulkan. Nah, saya setiap minggu saya lihat itu ranking saya di mana gitu, ranking ayam kremes 55 nih, kalau dicari yang paling enak ya ada di ranking berapa. Nah, saya pernah sekali itu nyari itu dari daerah Harapan Indah, itu ayam kremes saya itu kalau dari segi terenak tuh ada di ranking 7.
Padahal di situ kan ada KFC, ada apa, ada McDonald, macam-macam ya. Apa namanya, yang ayam-ayam lah. Nah, dari situ saya semakin yakin kalau orang-orang yang beli komennya itu kasih ininya secara rasa dia bintang 4, komen macam-macam. Nah, itu saya belajar dari situ Pak. Jadi pertama dari anak saya, setelah itu kita untuk memasukkan di, kan dia ada ini platform untuk ini kan ada GoFood, ShopeeFood sama GrabFood ya. Jadi waktu kita awal-awal masuk itu tadi kita kasih diskon gitu. Nah, kadang-kadang dari platform online itu juga dia ada diskon sendiri juga Pak. Waktu di diskon ya kita tambah diskon, otomatis orang akan pertama tuh pasti nyari yang ekonomis dulu gitu. Nah, itu tahu rasa ya itu Pak. Jadi untuk online-nya kalau saya kan ya umurnya juga ini juga gatek juga Pak, tapi anak saya ajarin itu dan dia yang pertama kali untuk meset seperti itu Pak. Jadi kira-kira itu jawabannya Pak. Oke, semoga terjawab Pak Supri. Berarti Makasih Pak Alfi. dari anak dulu, kemudian share knowledge-nya ke Pak Alfi ya Pak. Iya Pak, kalau kita kan yang umur udah 60 kan juga gatek juga Pak. Tapi mau tidak mau kita harus ngikut ya Pak, ngikut zaman ya Pak. Oh ya, Ya, Masya Allah, salut nih. setelah jalan kita ikutin. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Semakin seru ini, masih ada beberapa menit ke depan untuk kita bahas tentang tema kita di sore hari ini. Silakan yang ingin langsung open mic untuk bertanya, silakan. Atau yang di room chat juga kami persilahkan. Nyambung lagi ya Pak Geri ya, Mas Ya Geri. Pak. Itu Pak, jadi pengen nyoba nih rasanya ayam kremesnya itu Pak. Maksud saya ini Pak, kalau resepnya dijual nggak tuh Pak? Oh, resepnya dijual nggak itu? Ya Pak. Ya, nanti Pak Bayu ya. Ya, ya Pak. Ya, nanti kita chat aja chat. Oke, siap. Tapi intinya bisa ya Pak kalau kita tahu, pengen tahu gitu. Ya, bisa. Kan Bapak sama saya jauh kan? Jadi dekat-dekat. Pak kan Purwokerto, saya di Jakarta, di Bekasi, sejauh Pak. Maksudnya istri saya juga suka bikin ayam kremes Pak. Cuma nanti coba enak yang mana ya Pak ya. Coba ya Pak. Loh, Oke kalau Pak. enak punya Pak Alfi ya saya pakai resep Pak Alfi Itu. dong ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, silakan. Bagi Bapak dan Ibu Bapak yang bukan masih ayam kremes lagi ya? Ayam geprek juga berarti ya? Ayam geprek dan ayam kremes juga ya? Dua. Oh, saya tambahkan gini. Awal saya dulu bikin namanya ayam geprek rancak 55. Ternyata kalau ngomong geprek, orang udah bicaranya, image-nya udah pedas, Pak. Nah, akhirnya untuk yang sekarang saya kasih ini nanti namanya ayam kremes rancak 55. Ya, kalau pertama ngomong geprek, wah pedas nggak jadi ya gitu. Tapi kalau kremes kan bisa pedas, bisa enggak gitu. Jadi gitu ininya. Ke image ya Pak? Ke image. Geprek tuh pedas pasti gitu. Pedas, pasti pedas. Ada levelnya lagi kalau geprek biasanya. Kalau kremes nih, dia orang udah bisa ada pedas, ada enggak gitu. Iya, anak-anak jadi seneng ya Pak ya? Iya Pak. Betul Pak. Oke, Pak Alfi dari tadi ada yang ini yang bertanya tentang bagaimana cara dari Pak Zulkifli, bagaimana caranya untuk kontrol mutu tetap terjaga, tidak rusak atau hilang. Kalau untuk mutu, jadi kita pertama untuk kita ajak ke karyawan kita itu kan FIFO Pak. Jadi ayam yang diambil hari ini nih, jadi FIFO. Nah memang apa namanya kontrol harian ke karyawan sendiri. Karyawan itu kadang-kadang kan dia apa namanya ya nyari gampang gitu.
Jadi kontrol ini perlu harian dari terutama di saat closing ya. Jadi closing itu kita benar-benar harus kontrol. Jadi yang ayam tadi Vivo tadi. Jadi kita waktu kita kirim dengan box plastik itu, jadi kita kan kasih ini ayam tanggal berapa yang kita kirim itu. Nanti pada saat dia di sana kita ayam yang di box mana ya yang kita yang harusnya yang tanggal yang tua pasti udah habis dong, jangan nanti gitu yang muda ayamnya masih ada, udah diambil, terbang yang tanggalnya tua masih ada gitu. Jadi itu secara secara kualitasnya itu yang kita lakukan. Sedangkan kurang itu seperti tadi saya katakan, jadi setiap hari saya bikin in outnya itu terima ayam berapa, kejual berapa, atau sisa berapa. Kalau ada yang rusak, pokoknya dia patah atau dia sompet gitu, itu dia kasih laporan dengan difoto gitu Pak. Jadi itu yang kita lakukan untuk menjaga kualitas mutu tadi Vivo, sedangkan kurang atau apanya itu yang kita tekankan kepada karyawan itu Pak. Oke Pak Zulkifli, semoga terjawab. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang lainnya. Kalau saya penasarannya ini Pak Alfi, cara maintenance-nya SDM ini Pak. Itulah hal yang paling susah. Betul. Jadi contoh nih kan saya kalau ke PT itu dapat ordernya hari Sabtu atau Minggu. Nah kalau dia makannya lembur makan siang nih, otomatis kira-kira jam 9 jam 10 kita udah harus kirim kan. Otomatis kan masuknya jam 6. Nah saya untuk saya beliin susu sama sarapan Pak. Susu sama sarapan. Kalau yang special time ya kita harus pagi-pagi nih. Terus kalau umpamanya ini untuk rasa kekeluargaan kita terikat itu, kalau ulang tahun nih saya ajak makan-makan. Terus kalau saya ulang tahun ya dia nagih ke saya, Pak ulang tahun ayo kita makan-makan ya. Jadi perekatnya lebih ke situ Pak. Jadi kalau banyak ada lebih nih, dulu saya kasih awal-awal saya kasih insentif per penjualan. Cuman pada saat ordernya ordernya itu fluktuasi, jadi karyanya senang, tapi kitanya yang profitnya berkurang gitu. Nah, jadi kalau dia tetap terjaga umpamanya dalam seminggu itu bisa 600-700 nggak masalah, tapi berasa fluktuasi, akhirnya saya coba rombak cara ininya ya. Cara itu pendekatannya lebih ke entertain ya ulang tahun ya, kalau pagi-pagi dikasih sarapan, beli nasi uduk, beli susu gitu. Pikirnya itu Pak. Itu yang paling susah itu Pak. Berarti ini ya sisi emosionalnya juga disentuh juga ya Pak Alfi. Betul Pak, betul. Karena kan nggak terikat secara ini ya, informal ya. Kalau umpamanya kita identitasnya udah CV atau PT kan udah terikat ini. Kalau ini kan ibaratnya itu ya UMKM lah. Itu yang susahnya situ Pak. Oke, siap. Oke, masih ada 10 menit lagi Bapak Ibu waktu kita. Silakan yang ingin bertanya, yang ingin memberikan pendapat, boleh. Semakin seru saja pembahasan kita. Silakan, boleh ketik di room chat-nya, boleh silakan di open cam-nya atau open mic. Silakan, masih ada sekitar 10 menit lagi sebelum kita akhiri sesi webinar di sore hari ini. Silakan. Kalau yang lain nggak ada, saya boleh nanya lagi. Boleh banget Pak Sakti. Iya, Pak Alfi, ini sharing insight dari Pak Alfi sangat mantap sekali Pak. Saya itu soalnya ada tempat dulu dulu pernah warung tapi tutup itu di rumah. Cuman itu di jalan masuk bukan di jalan utama, pokoknya di
jalan gang mobil tapi bukan jalan utama Pak Alfi. Tapi tadi melihat penjelasan Pak Alfi 80% itu dari online itu menjadi semangat juga. Wah, berarti kita nggak harus jualan di pinggir jalan besar ya Pak yang rame karena kita kan khawatir di dalam gang takutnya nanti nggak ada orang yang lihat nggak tahu pembeli sedikit. Tapi ternyata dengan online yang bagus, pemasaran online yang bagus, pelanggan akan datang meskipun kita di dalam gang gitu ya Pak Alfi. Betul Pak, Benar seperti itu ya Pak ya? betul sekali Pak. Ya, jadi baik-baik ya itu saja sih tadinya mungkin pengen belajar gimana ternyata mengolah usaha dari dalam tempat tinggal kita sendiri yang biayanya kan pasti akan lebih kecil nggak Betul harus Pak. menyewa nggak harus beli tapi dulu ragunya itu waduh siapa yang beli ya karena tempatnya terlalu masuk gitu kan tapi ternyata nah mungkin strategi itu aja yang mungkin bisa sambil di-sharing dari Pak Alfi mengelola di Online-nya, iya di dalam ini apa Mas kan Ari. kadang-kadang memang ada tempat rumah makan tapi dia hanya menerima online bahkan dia nggak ada tempat buat makan tapi hanya menerima GoFood Online. online gitu ya Pak. Mungkin Betul Pak. kisi-kisinya kadang-kadang ada lonjakan tuh Pak ada lonjakan order. Nah gimana kita mengantisipasi? Apakah kita harus sudah tutup close ordernya sehingga dan banyak aplikasi bagaimana cara mengaturnya bahwa kita ada dari GoFood, Shopee Food, kita sudah harus stop karena order kita sudah penuh misalnya seperti itu, Pak. Oh, pengalaman saya sekarang ini umpamanya nih kalau umpamanya dia order GoFood tuh rata-rata tuh ordernya paling banyak 5 ya. Nah, kadang-kadang ada sampai 15 20. Mungkin pada saat itu aja yang kita agak repot. Biasanya kan di nasi. Kalau ayam kan siap-siap semua. Nasi paling kita ready itu paling 10 sampai 15 ya. Walaupun kita punya rice cooker 2 nih, tapi sama ini. Nah, kadang-kadang di pada saat banyak dan sedikit tuh di situ aja sih Pak, di nasinya. Kalau kita masak langsung banyak, kayak langsung banyak masaknya langsung untuk 50 porsi gitu. Nah, kadang-kadang dari pagi sampai siang itu kan nggak selalu puncak dia. Nah, jadi menyiasatinya kalau umpamanya di ayamnya nggak masalah, sambalnya, keduanya apa nggak masalah, hanya di nasinya saja. Nah, kadang-kadang saya kalau umpamanya memang kepepet seperti itu, ordernya banyak, nah kita nasinya kita beli ke warung warteg gitu Pak. Jadi untuk menyiasati itunya hanya ini pokoknya aja. Kalau ayam kan setelah diungkep kita taruh di freezer. Nah kalau nasi kan taruh di rice cooker atau di magicom. Nah cuman kalau nasi kalau di magicom dia lama-lama kan dia akan keras, jadi dia nggak bagus gitu. Jadi menyiasatinya itu aja Pak. Seandainya kalau yang makan yang pokok dari ayamnya sama lain itu semua ready, mau berapapun ready. Tapi yang di nasinya nanti kan kalau kita apa lama-lama di Magicom itu kan warnanya berubah keras ya. Jadi itu untuk jaganya menyiasatinya seperti itu Pak. Pak Sukri. Jadi untuk di apa untuk kalau punya kita enak di online itu pasti dicari. Kenapa? Karena untuk ngenalin pertama seperti saya tadi kita promosi dulu gitu. Kita promosi orang pertama pasti nyari yang ekonomis dulu. Tahu rasa baru dia akan nyoba. Nanti yang kedua, ketiga mungkin harganya udah normal lagi gitu Pak. Jadi itu nggak sekarang itu nggak harus kita di pinggir jalan raya karena sudah ada yang namanya online tadi gitu Pak Sakri. Baik, terima kasih Pak Alfi. Oke, makasih Pak Gadi. Ya, makasih Pak Sakti. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sharing kita di sore hari ini seru sekali. Nanti Bapak dan Ibu yang ingin tadi resepnya silakan langsung hubungi yang punya resepnya nanti melalui chat
ini itu nomor satu yang paling berat adalah memulai pertama. Itu kita udah mulai, kita udah mulai, ya memang antara kita mendapatkan uang dengan bekerja sebagai karyawan sama kita dapat uang dengan usaha sendiri walaupun kecil, rasanya beda. Jadi apa namanya, secara emosional kita tuh, kita dapat uang dari kita usaha walaupun kecil itu jauh lebih memuaskan ya secara batin ya. Jadi apa namanya, untuk menghilangkan keraguan tadi, ya mungkin tadi saya bilang kita cari partner ya, yang ada dia, ya apa yang kita mau usahakan, kita sendiri mungkin masih ragu, kita cari partner sebagai supportnya ya. Kalau namanya karyawan, kalau kita itu bisa memberikan kenyamanan bagi dia, dia akan loyal lah sama kita gitu. Jadi yang pertama kali yang kita harus memulai. Kalau nggak mulai, kita tidak akan tahu susahnya di mana. Tapi kalau udah mulai nih, itu menjadi pelajaran ya. Ya, memang bagi kita yang pensiun, karena udah tadinya biasa bekerja, ya pergi pagi, pulang sore, macam-macam seperti itu, tidak nyaman rasanya. Tapi kalau gitu nanti kita nggak ada kegiatan pada saat kita udah pensiun, itu akan jauh kita lebih lebih struggle dalam hidup kita lah, tertantang dalam hidup kita. Jadi pesan saya ya, kita itu setelah pensiun bukan berhenti beraktivitas, justru kita memulai aktivitas baru. Kalau sampai saya tadi lah, pensiun keren, lakukan apa yang diinginkan ya, bermanfaat bagi orang banyak dan menghasilkan duit. Dengan begitu kita akan enjoy lakuinnya gitu. Tapi kalau terpaksa pasti wah nanti nggak jadi ya. Terus namanya usaha nggak langsung besar, pasti dia ada turun naiknya. Jadi kita harus sabar dan berdoa. Ya kira itu Pak Hudagiri. Makasih. Oke, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Alfi untuk sharingnya di sore hari ini. Saya yakin masih banyak yang ingin ditanyakan, yang ingin di-sharingkan, tapi waktu membatasi kita. Untuk itu nanti Bapak Ibu yang ingin langsung sama Pak Alfi, langsung di chat saja. Boleh minta nomor HP-nya Pak Alfi dari Pak Zulkifli? Ini umumnya 0852. Ini di chat ya. 0852 809 809 38 38 266. 266. Pak Alfi. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang ingin langsung menghubungi Pak Alfi untuk bertanya, sharing, dan yang lainnya silahkan. Oke, terakhir Bapak dan Ibu, sebelum kita berpisah, silahkan Bapak Ibu on cam-kan dulu, kita foto bareng dulu. Sejenak saja. Beberapa detik saja, silahkan. Nah, silahkan. Wah, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan di on cam-kan dulu, saya siapkan dulu kameranya. Oke, sebentar. Nadia. Oke, silakan Pak Yama, Pak Edi, Ibu Ice Rahmawati, Pak Joni, Pak Valentinus, silakan. Semuanya boleh di on-kan dulu kameranya. Kita foto bareng dulu. Sejenak saja, 10 detik saja. Alhamdulillah. Siapkan senyum terbaiknya. Oke ya. Kita 3 sesi senyum terbaiknya, kemudian kita bisa kasih cuan. Kemudian baru gaya bebas, gaya heboh ya. Sesi pertama, siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang boleh berikan sarang heonya, cuannya. Oke. 1, 2. Sekarang gayanya yang bebas, yang gokil, yang seru. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Dan tentunya kami doakan Bapak dan Ibu
dimanapun berada, apapun aktivitasnya, usahanya selalu diberkahi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dilancarkan, selalu disehatkan badannya, insya Amin. Allah menjalani masa purnabakti dalam keadaan yang tetap berkarya, dalam keadaan hati yang lapang, dalam keadaan hati yang berbahagia. Amin. Amin. Terima Dan kasih Pak terakhir, Alfi, Bang Geri. ya Pak Yana, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Semuanya, makasih. Sehat selalu. Alhamdulillah. Terakhir Terima tentunya kasih. mohon maaf dari kami ucapkan selamat menikmati masa purnabakti dengan keadaan yang bahagia dan berkarya. Banyak doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih Mas Geri. Pak Jerry. Ya, Pak Terima Haji, kasih. Pak Ayu. Makasih Dak Geri. Ya, Pak, nomor tamu. Dak Geri, lagi abang nomor teleponnya. Siap, siap. Ya. Keluarnya mana ini?